Ya, kalau HAM hak asasi manusia. Al-HAM pakai tasydid. Apa itu Al-HAM? Atau kalau jamahnya Al-Humum? Al-HAM itu adalah luka di dalam hati kita tentang masa lalu. Siapa di sini yang pernah dilukai? Bangga ya? Dilukai bangga. Saya. Kan berarti saya kuat. Semua kita pernah terluka, betul? Ada yang terluka dengan luka kecil, ada yang tergores, ada yang sampai menganga, ada yang begitu dalam, dan semua luka itu butuh waktu untuk sembuh, betul? Kita nggak boleh berharap bahwa hari ini terluka, hari ini juga sembuh, enggak. Kadang dia butuh waktu sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun. Ada yang sampai sekarang belum sembuh-sembuh lukanya. Ini ada komunitas yang terluka ini. Jadi mereka sampai bikin grup karena kita satu server katanya. Jadi Al-HAM itu adalah sedih, kecewa, marah, luka, apalagi trauma, apalagi. Ya gitu deh. Sedih, marah, luka, trauma, kecewa, itu semuanya masuk dalam kategori Al-HAM. Semua kita pernah merasakan itu. Ada yang kecewa, apalagi dengan kondisi kita misalnya saat ini. Kita lagi marah. Marah pada siapa? Mungkin marah kepada mantan suami yang dia nggak bertanggung jawab sehingga meninggalkan kita dan anak-anak sendiri karena kita nggak dinafkahin. Akhirnya kita nggak punya pilihan kecuali bekerja ke Hong Kong. Maka kita sedang Al-HAM, sedang luka, sedang marah. Atau mungkin kita kecewa karena orang tua kita tidak memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan sekolah atau kuliah. Akhirnya kita mencari nafkah sendiri untuk bisa kuliah sambil bekerja di Hong Kong. Kita sedang Al-HAM, marah, kecewa. Atau mungkin pernah trauma, membuka hati sekali tapi dikhianati, akhirnya nggak berani lagi membuka hati setelahnya. Setiap ada yang datang, kaget. Setiap ada yang datang, takut. Padahal yang datang itu kurir. Tapi dia udah kegeeran. Jangan-jangan dia cuma mau mempermainkan hati aku. Padahal katanya paket, cuma bawa paket. Tapi dia trauma. Itu namanya Al-HAM atau Al-Humum. Siapapun dari kita yang sedang sedih, terluka, marah, kecewa, trauma, maka kata Nabi obatnya adalah beriman kepada takdir. Obatnya beriman kepada takdir. Yang kedua Al-HAM, yang keduanya adalah Al-Hazan. Apa itu Al-Hazan? Al-Hazan itu anxiety, kecemasan, khawatir, galau, bingung, takut, was-was. Itu adalah Al-Hazan. Makanya ketika ada kata-kata la tahzan, innallaha, apa artinya? Jangan bersedih. Bukan jangan bersedih, itu terjemahan keliru. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Waktu itu siapa yang lagi khawatir? Diri kita. Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dikhawatirkan Abu Bakar As-Siddiq? Keselamatan Nabi. Sehingga Abu Bakar dalam keadaan khawatir terhadap keselamatan Nabi, takut terjadi apa-apa kepada Nabi. Kemudian Nabi bilang, ya Abu Bakrin, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, gak usah khawatir, Allah akan menolong kita, Allah bersama kita. Jadi kata hazan artinya khawatir. Anxiety disorder, serangan kecemasan. Siapa yang gak pernah cemas? Apalagi ketika kita jauh dari keluarga. Mungkin sebagian kalian ada yang sedang mencemaskan anak-anaknya. Bagaimana yang anak-anak saya di sana, mereka masih kecil-kecil, tinggal sama neneknya. Neneknya sering ketiduran, namanya orang tua ya. Anak-anak harusnya bersama ibunya. Pengen curhat, ada masalah, pengen nangis. Pulang sekolah, pengen makan bareng ibu. Tapi sekarang jauh dengan ibunya. Gimana ya keadaan mereka? Gimana ya perasaan mereka? Gimana nanti kalau mereka udah remaja, udah dewasa, sementara saya bertahun-tahun di luar? Muncul rasa hazan, rasa khawatir terhadap keadaan mereka. Yang lebih khawatir lagi, gimana ya suami saya? Jangan-jangan Kenapa ya?
sosialnya nggak pernah aktif. Jangan-jangan dia punya 10 akun. Kenapa ya? Khawatir, terus curiga, terus minta terus Sherlock, kamu lagi di mana? Sherlock. Artinya gimana cara kita menenangkan diri dari rasa khawatir, was-was, cemas, bingung, takut tentang apa yang kita nggak tahu sedang terjadi atau akan terjadi? Obatnya kata Nabi, iman kepada takdir. Gimana ya kalau nanti suatu saat saya ketemu dengan majikan yang jahat? Gimana ya kalau ternyata saya misalnya nggak bisa meneruskan karena deadline saya nanti ternyata nggak ketemu sama sebuah pekerjaan, akhirnya saya harus pulang ke Indonesia. Gimana ya, itu adalah pertanyaan orang yang sedang hazan, orang yang sedang khawatir, was-was. Obatnya al-imanu bil qadar, iman kepada takdir. Sehingga orang yang iman kepada takdirnya itu sempurna, utuh, maka Allah akan sembuhkan luka di hatinya dan Allah akan tenangkan hatinya dari was-was ataupun kekhawatiran yang berlebihan. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Gimana cara beriman kepada takdir yang diajarkan Rasulullah SAW. Pertama, jadi ada 4 cara beriman kepada takdir. Yang pertama, beriman kepada takdir itu artinya belajar meyakini semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kehendak Allah. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kehendak Allah. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu adalah ketetapan Allah, rencana Allah, keinginan Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya syarrihi wa khairihi kata Nabi. Yang kita anggap buruk ataupun yang kita anggap baik, semuanya ketetapan Allah. Apa hasilnya kalau kita udah meyakini semuanya ketetapan Allah? Hasilnya adalah ikhlas. Hasilnya adalah ridho menerima sebuah kenyataan. Kita disakiti oleh teman kita, dikhianati, dibohongi, ditipu misalnya. Ya, kita terluka, nggak apa-apa kalau terluka. Ustaz, kalau gitu kita nggak boleh menangis. Menangislah, engkau juga manusia. Ya. Terus, Rasanya susu. Rasanya susu. Coklat. Gak apa-apa kalau kita marah, gak apa-apa kalau kita terluka, gak apa-apa kalau kita sedih. Yang apa-apa itu adalah kalau kita larut dalam perasaan seperti itu. Jadi bukan gak boleh menangis, bukan gak boleh terluka. Yang namanya disakiti ya, Enak. pasti terluka, emang kita rokok. Rasa coklat. Itu sih yang putih rasa kelapa. Itu untuk sembuh. Tapi walaupun dia belum sembuh, bisa nggak kita ikhlas? Ya. Ya, saya terluka. Ya, saya menangis. Saya tapi menerima kenyataan. Masalah yang paling besar dalam hidup seseorang itu adalah ketika dia tidak menerima sebuah kenyataan. Akhirnya dia berandai-andai. Seandainya kalau coba ya kalau saya kemarin, coba ya seandainya saya begini. Kalimat berandai-andai ini adalah syaitan. Ini adalah bisikan syaitan kepada manusia agar manusia larut dalam kesedihan dan tidak menerima kenyataan. Maka beriman kepada takdir yang pertama, meyakini bahwa semua kejadian ini adalah ketetapan Allah. Semua kejadian ini adalah kehendak Allah. Hasilnya adalah saya. Aku salah plastik. Dimangan. Ya, karena sesungguhnya yang saya rasakan ini, kejadian ini bukan hanya tentang manusia, tapi ini juga tentang Allah. Kalau tentang Allah aku ridho. Kalau tentang Allah aku ikhlas. Tapi kalau hanya tentang manusia, bukan takdir Allah, kita akan sulit untuk ikhlas dan ridho. Saya disakiti, saya diasingkan, saya begini, saya begitu. Bukan hanya tentang saya, bukan hanya tentang dia, tetapi ini juga tentang Allah. Kalau tentang Allah saya ridho, saya ikhlas. Itu pentingnya beriman kepada takdir. Semua yang kita alami, sebesar dan sekecil apapun, hada min
ini adalah kehendak Allah, ini adalah kemampuan Allah, ini adalah ketetapan Allah, ini adalah takdir Allah. Kita terima. Ustaz, saya menerima ini sebagai takdir, tapi boleh nggak saya ngeblok orangnya? Boleh nggak? Boleh. Blok aja. Sekarang boleh. Oke. Oke. Emang Ustaz nggak pernah ngeblok orang? Pernah. Sering. Apakah kalau kita ngeblok orangnya berarti kita nggak nerima takdir? Mengeblok orang dengan menerima takdir itu dua hal yang berbeda. Menerima takdir itu artinya kita menerima itu sebagai kenyataan, lalu kita ikhlas. Adapun ngeblok orang, unfollow, unfriend, left group, itu bukan tentang nggak menerima, tapi tentang membutuhkan waktu dan jarak untuk menyembuhkan luka. Kita nggak bisa sembuh ketika kita dalam keadaan dekat dengan sumber lukanya. Kita nggak akan pernah kering kalau kita terus-terusan berada di tempat yang basah. Maka kita harus mengasingkan diri. Toh Nabi pun butuh waktu dan jarak untuk menyembuhkan luka beliau. Kapan? Ketika Nabi bertemu dengan Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah. Wahsy masuk Islam dalam Fathu Makkah. Terus kata Nabi kepada Hamzah, kepada Wahsy, kalau kamu bisa menjaga jarak dengan saya, jagalah jarak. Sesungguhnya aku belum bisa bertemu dengan kamu, karena itu mengingatkan aku kepada Hamzah. Bahkan Nabi yang sempurna, bahkan Nabi yang solih, bahkan Nabi yang kekasih Allah istimewa, beliau butuh landing waktu yang Cilacap ya. Jadi ngeblok, unfriend, unfollow itu bukan tentang tidak menerima takdir, tapi tentang apa? Tentang menyembuhkan luka. Adapun yang menolak takdir itu adalah mereka yang berandai-andai, coba kalau, ada yang larut dalam menyalahkan diri sendiri, terus menyalahkan diri sendiri sampai sekarang. Ada yang sampai nggak menerima kenyataan, dia seolah-olah menginginkan semua itu adalah mimpi. Saya pengen, apakah ini bisa diulangi lagi? Seandainya itu hanyalah mimpi, saya nggak bisa membayangkan itu terjadi. Saya nggak bisa memaafkan diri saya sendiri. Itu orang yang tidak melayani takdir. Karena apa yang terjadi pada diri kita, walaupun syariatnya adalah kesalahan kita, tapi hakikatnya adalah ketetapan. Walaupun syariatnya adalah kesalahan mantan, tapi hakikatnya adalah takdir Allah. Maka terimalah takdir dan lupakan mantan. Yang parah itu menolak takdir dan ngepoin mantan. Itu yang parah. Takdir nggak diterima, masih berandai-andai. Coba ya waktu itu aku kasih kesempatan, coba ya waktu itu aku nyelidikin, coba ya waktu itu aku balas WA-nya, coba ya, itu namanya menolak takdir. Tapi sambil menolak takdir, masih aja stalking IG mantan. Inilah penyakit al-hamma wal hazan. Terus caranya baliknya gimana? Terimalah takdir dan lupakan mantan, baru kita sembuh. Katanya pengen sembuh, tapi terus mengorek-orek luka. Katanya pengen sembuh, tapi luka yang udah mulai kering, kita kasih lagi atas si koncone. Kapan dia akan sembuh? Iki karo tiga no sendoke Bu. Anggo sendoke. Kepo lagi, mau jalan-jalan ke Korea. Sampai ini momennya. Artinya kita sendiri yang membiarkan luka itu, dan kita Sendoke orang merawat luka kita dalam hitungan bertahun-tahun. Ngaji mana? Ngapain sih Ngaji merawat mana? luka? Orang gawa. Kenapa kita nggak merawat masa depan aja? Kenapa kita nggak merawat mimpi daripada merawat luka? Ini kenapa saya jadi puitis gini ya? Gara-gara ketemu mujahidah Hongkong nih. Sampai mana tadi?
Sampean mah icipi. Saya minum adalah saya minum adalah Haus. harus. Jadi kalau kita bisa meyakini semua kejadian dalam Lus, hidup kita itu HP ku adalah tak copot ya. takdir Allah, Kita kelompok outputnya, main. Siap, hasilnya HP ku lah, kita saya akan HP menerima siapa? dan tidak berandai-andai dengan apa yang sudah terjadi. Kita akan Warna berani siapa ya, Mbak? untuk Hah? berharap Warna siapa? walaupun segala Baju emas sesuatu ya? di depan kita masih belum pasti. Tapi kita berani berharap. Kenapa? Karena kita berharap kepada yang maha mengetahui, yang maha mengatur, yang maha menulis, yang maha menetapkan. Sehingga kita menjadi orang yang tidak larut dalam masa lalu dan takut menjalani masa depan. Itulah hasil beriman kepada takdir yang pertama. Apa kesimpulannya tadi? Luka itu butuh waktu untuk sembuh. Maka sembuhkan dia dengan terima takdir, lupakan masalah. Lupakan Semuanya tentang mantan. kan? Ada yang tentang mantan, ada yang tentang mantan kedua, mantan ketiga, ya. Semuanya tentang itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa arti beriman pada takdir? Yang kedua, beriman kepada takdir itu artinya, kata para ulama, belajar meyakini bahwa Allah tidak menghendaki kecuali yang baik-baik kepada kita. Oh iya. Allah tidak menetapkan takdir kecuali itulah yang terbaik untuk kita. Kita belajar meyakini itu. Tidak ada takdir yang buruk. Semua takdir itu dari Allah adalah baik. Tetapi sebagiannya kita menerimanya dengan lapang dada, yang lain kita mengeluhkannya sehingga hasilnya menjadi keburukan. Semua takdir dari Allah itu baik. Kenapa bisa gitu, Ustaz? Karena Allah Maha Baik. Kan takdir itu ketetapan Allah. Allah tidak menetapkan kecuali yang baik-baik. Kenapa bisa gitu? Karena Allah Maha Baik. Kalau kita curiga ada takdir buruk, ada takdir yang merugikan kita, berarti sama saja kita menuduh Allah itu jahat. Sama saja kita menuduh Allah itu nggak adil. Sama saja kita menuduh Allah itu nggak sayang sama kita. Padahal Allah itu Maha Penyayang, Allah Maha Adil, Allah Maha Baik, Allah Maha Sempurna. Lalu kenapa kita curiga dengan takdir? Semua takdir itu baik, syarrihi wa khairihi. Yang kalian anggap buruk ataupun yang kalian anggap baik, semuanya baik. Kita belajar meyakini. Ustaz, gak mudah, ya? Kenapa gak mudah? Karena beberapa kenyataan memang gak baik-baik aja, Ustaz. Hidup saya sedang tidak baik-baik saja. Rumah tangga saya sedang tidak baik-baik saja. Pekerjaan saya sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana saya menganggap ini sebagai takdir baik, Ustaz? Bagaimana cara saya meyakini bahwa suami saya itu adalah takdir baik, Ustaz? Sementara bagi saya, dia adalah musibah terbesar saya. Siapa suami ibu? Namanya Firman. Namanya Firmansyah, bukan Fir'aun. Firmansyah. Tidak ada kebaikan pada diri suami saya. Sejak awal menikah sampai sekarang semuanya keburukan. Setiap hari dia mencela saya, nggak bertanggung jawab, nggak memberikan nafkah, tidak mendidik anak-anak, nggak pernah sholat. Terus gimana? Enak? Pedes ora? Gimana kebaikannya? Coba belajar sama Sayyidah Asiyah. Siapa suaminya? Itu asli ya. Asli ya, bukan Fir. Apakah ada kebaikan pada diri Firaun? Kalau ada yang bilang coba ada tangan. Ustaz, jangan suruh sama Firaun, kasihan. Itu dia keren loh, Raja. Saya ngefans sih sama Firaun. Makanya saya kasih nama anak saya Firaun. Ada? Dan Mai siapa? Firaun. Kok bisa gitu? Soalnya orang tua aku ngidolain Firaun banget. Nggak ada. Mau orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi, nggak ada
yang ngefans dengan yang namanya Fir. Kalau orang Sunda ngomongnya bukan Firaun, Firaun. Firaun. Ada nggak kebaikan Firaun? Firaun. Nggak ada. Terus kenapa Allah memberikan ujian Firaun ini kepada Asia, perempuan yang sangat solehah? Apakah Asia mendapatkan kebaikan dari Firaun? Nggak sama sekali. Terus gimana dengan penjelasan yang kedua tadi, bahwa semua takdir itu ada kebaikannya? Apa kebaikan yang ada dalam kehidupan Asia dengan suami Firaun? Kebaikannya adalah Firaun menjadi jalan surga bagi Sayyidah Asia. Jadi pengajian apa piknik sih? Ada suami yang menjadi surga dunia bagi istri. Ada suami yang menjadi surga akhirat bagi istri. Ada istri yang menjadi surga bagi suaminya di dunia. Ada istri yang menjadi jalan surga bagi suaminya di akhirat. Kalau orang melihat takdir itu dengan positif, maka dia selalu menemukan surga di dalam takdir. Suami saya Firaun surga akhirat. Suami saya Firman surga dunia. Kalau bukan surga dunia, berarti dia surga akhirat. Asia kebenaran mendapatkan surga akhirat lewat Firaun. Sekarang kita memilih yang mana? Dunia akhirat. Itu ideal. Tapi bagaimana kalau disuruh memilih? Akhirat. Nggak mau memilih Ustadz, karena nggak mungkin kita meninggalkan akhirat. Tapi gimana kalau ternyata memang kita diberikan akhirat aja nggak dunia? Apakah kita akan mengatakan takdir itu buruk? Nggak boleh. Takdir itu tetap baik, walaupun kebaikannya menjadi tertunda kelak di akhirat. Lagi pula Asia sudah melihat surga bahkan sejak dia masih ada di dunia. Dia adalah satu-satunya perempuan yang pernah melihat surga live dari ketika dia masih di dunia. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kesabarannya terhadap suami seperti Firaun. Makanya Allah bilang ini di Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah. Coba terjemahin. Udah Ustaz, apa terjemahannya? Allah. Apa terjemahannya? Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Jadi jangan dan itu bukan ayat ya. Jangan dicari ayat, jangan sok tahu. Nggak ketemu di Google karena itu bukan ayat. Maksudnya apa ayat itu? Ternyata nggak semua yang kita nggak suka dalam hidup itu adalah buruk. Bisa jadi ada kebaikan di dalamnya. Kalau bukan di dalamnya, di baliknya. Kalau bukan di dalamnya, maka di baliknya. Kok bisa Ustaz? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau bukan di dalam itu kebaikan, kalau bukan pada kejadian itu ada kebaikan, maka bersamanya, di baliknya. Tapi kebaikan itu selalu ada. Sehingga kita belajar meyakini yang namanya takdir Allah itu pasti baik. Kalau nggak di dalamnya, ya bersamanya. Pasangan, dia takdir kita. Kalau bukan dia kebaikan dalam hidup kita, bersama dialah kita mendapatkan kebaikan. Ada sebuah kisah sebelum Nabi yang disahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada dua orang ahli ilmu bersahabat. Kemudian si yang pertama ini selalu mengunjungi sahabatnya yang kedua untuk silaturahim setahun sekali. Nah, suatu saat ketika dia berkunjung ke rumah sahabatnya, dia ketuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Dari dalam kedengaran suara orang yang menjawab, siapa? Seorang perempuan.
Bukan jawab salam, tapi malah nanya, siapa? Terus kata orang ini, saya Fulan bin Fulan, saya sahabatnya Fulan bin Fulan, apakah benar ini rumahnya? Ya, emang kenapa? Apakah orangnya ada, saya ingin bersilaturahim? Nggak ada, mending dia mati aja. Dia lagi mencari kain di hutan, semoga dia nggak kembali lagi. Dasar suami nggak benar. Ini perempuan, ditanya satu, jawabnya sejilid. Cuman nanya, adakah dia di rumah? Jawabnya buruk semuanya. Dia menjelek-jelekan suaminya habis-habisan. Akhirnya orang yang bertamu ini menunggu di depan rumah. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi sahabatnya akan pulang dari hutan. Ternyata benar, sahabatnya pulang dari hutan membawa kayu bakar, dan yang uniknya adalah kayu bakarnya dipikul oleh seekor singa. Dia pulang dari hutan bersama dengan seekor singa, dan dia bukan Tarzan. Singa itu memikul kayu bakar. Biasanya yang memikul kayu bakar siapa? Keledai, atau mungkin sapi, atau mungkin kuda, atau bimal, peranakan antara kuda dan keledai. Ini yang memikul kayu bakarnya adalah singa liar dari hutan, membantu dia memikul kayu bakar. Pas ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah saudaraku. Akhirnya mereka salaman. Bentar, aku taruh dulu kayu bakar ke belakang. Akhirnya singa itu meletakkan kayu bakar ke belakang. Setelah beres, singa itu langsung lari lagi masuk ke dalam hutan. Ya, silakan masuk. Masuklah ke dalam rumah. Jadi tamu. Ketika sampai di dalam rumah, pemilik rumah ini sibuk memasak untuk tamunya, sementara istrinya tiduran di dalam kamar. Dia masak, dihidangin makanan segala macam untuk memuliakan tamu, karena memuliakan tamu itu adalah ciri orang soleh. Karena tamu biasanya membawa malaikat, akhirnya dia muliakan, tapi dia masak sendiri. Istrinya goler-goler di dalam kamar. Setelah selesai masak, dia hidangkan, mau makan apa lagi? Enggak apa-apa, udah selesai. Sampai mereka selesai, laki-laki ini pun izin pamit kembali ke negerinya. Tahun berikutnya, laki-laki ini datang lagi bertamu. Tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lembut suara jawab salam dari dalam. Yang tadinya, siapa? Kalau sekarang, waalaikumsalam. Beda. Apakah Fulan ada? Saya sahabatnya, ingin bertamu. Oh maaf, dia lagi nggak di rumah. Dia lagi mencari nafkah. Dia lagi berusaha di hutan mencari kayu bakar. Semoga dia cepat pulang dalam keadaan selamat. Dia suami yang solih, suami yang bertanggung jawab. Muji-muji suaminya. Kalau berkenan silakan tunggu ya. Nanti sebentar lagi insya Allah dia pulang. Oh iya, saya tunggu depan rumah. Tunggu aja. Gak lama kemudian laki-laki itu pun pulang membawa kayu bakar. Tapi kali ini dia memikul kayu bakarnya sendiri, tidak dipikul oleh singa. Susah payah dia pikul kayu bakarnya. Sampai ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah, ketemu lagi. Bentar ya, saya taruh kayu bakarmu ke belakang. Ditaruh kayu bakar di belakang. Baru dia dalam keadaan lelah mempersilakan, silakan masuk. Pas masuk, istri yang punya rumah ini udah masak untuk mereka berdua. Menghidangkan makanan terbaik, minuman terbaik, menyambut tamu, istrinya yang masak. Sehingga laki-laki ini bisa istirahat santai di dalam rumah, berbicara, ngobrol sama tamunya. Setelah selesai mereka ngobrol, makan, akhirnya tamu ini bertanya, ya Fulan, aku heran dengan kehidupanmu. Apa yang kamu herankan? Kenapa kehidupanmu berbeda antara tahun kemarin dengan tahun ini? Tahun kemarin engkau memiliki istri yang sangat pemarah, yang selalu menjelek-jelekanmu. Dan aku melihat tahun ini justru kebalikannya. Istrimu sangat solehah, sangat baik kepadamu, memuji-muji engkau, mendoakan engkau dengan kebaikan. Apa yang terjadi? Laki-laki ini bercerita, wahai saudaraku, tahun lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji aku di rumah dengan istri pemarah, istri yang suka menghina suami, istri yang kufur dan tidak pernah berterima kasih menghargai suaminya. Allah memuji aku dengan kesusahan di dalam rumah, tapi di waktu yang sama Allah memberikan aku kemudahan di luar rumah. Makanya engkau menyaksikan aku mencari kayu bakar di hutan dibantu oleh singa dan hewan-hewan liar. Ketika aku pulang, singa itu memikulkan kayu bakar untukku. Itulah kemudahan di luar rumah yang aku dapatkan karena kesusahan yang aku dapatkan di dalam rumah. Tapi gak lama kemudian istriku meninggal dunia. Pasti pengennya gak kayak gitu kan ceritanya kan. Lama-lama istrinya dapat hidayah gitu ya. Gak, meninggal istrinya. Istrinya meninggal, terus Allah karuniai aku istri yang salehah. Dia menikah lagi, dapat istri yang salehah.
yang sangat berterima kasih, menghargai suami, memuji suami, mencukupkan hak suami. Allah mudahkan aku dengan istri yang solehah di dalam rumah, tetapi Allah cabut kemudahan aku di luar rumah, sehingga engkau melihat aku mencari kayu bakar sendiri, memikul sendiri, tidak ada lagi singa yang membantu aku. Maka begitulah hidup, teman-teman. Ketika Allah berikan kita satu kesusahan, sebetulnya di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, dalam kasus yang berbeda, Allah sedang memberikan kita kemudahan dengan cara yang lain. Sehingga kalau kita menolak kesusahannya, sebetulnya kita juga sedang menolak kemudahannya sekaligus. Hari ini kalau misalnya kalian merasa kayak rezekinya kok mudah di Hongkong, alhamdulillah bisa ngirimin lebih dari cukup. Tahukah apa alasan kalian mudah rezeki hari ini? Mungkin karena kesusahan yang lain. Coba periksa kesusahan apa yang sedang kalian alami. Satu, menahan rindu kepada orang yang gak jelas ya. Oh jelas, oh anak, masya Allah. Anak, apalagi? Kesusahan apa? Kesusahan pastinya tentang masalah rumah tangga kan? Bagi yang udah menikah, kalau yang belum menikah, ya jelas kesusahan karena masih jomblo. Bisa jadi kesusahan kalian itu adalah pembawa kemudahan demi kemudahan yang kalian dapatkan hari ini. Sehingga kalau kita komplain, berkeluh kesah dengan susahnya, nanti Allah akan mencabut susahnya dan sekaligus dengan kemudahannya. Saya kenal dengan seorang ketua DKM ya di Bandung. Ketua DKM ini seorang ayah yang diuji dengan punya anak autis. Kan punya anak autis itu nggak mudah kan? Iya. Dia diuji punya anak autis. Anaknya itu ya namanya anak autis ekstra lah, ekstra tenaga, ekstra waktu, ekstra sabar. Pokoknya ekstra banget nih ayah dan bundanya untuk membesarkan anak ini. Gak lama kemudian anaknya sembuh. Anaknya dengan terapi akhirnya sembuh. Tahu nggak apa yang terjadi? Beliau cerita ke saya, Ustaz, ketika saya diuji dengan anak saya yang autis, Allah mudahkan rezeki saya, sehingga saya bisa bawa dia terapi sampai ke luar negeri. Allah mudahkan rezeki saya, sehingga saya bisa beli rumah yang besar. Allah mudahkan rezeki saya, sehingga saya bisa mengganti perabotan yang dirusak oleh dia. Allah mudahkan rezeki saya dengan semua usaha saya ya Ustaz. Tapi begitu anak saya udah sembuh sekarang, rezeki saya kembali normal secukupnya. Ternyata ujian yang Allah berikan kepada kita, dia tidak datang sendiri. Dia selalu datang dengan membawa kemudahan dan anugerah. Kalau gitu, boleh nggak kita berdoa supaya ujian itu Allah selesaikan? Boleh. Boleh nggak minta jalan keluar? Boleh. Terus yang nggak boleh apa Ustaz? Berkeluh kesah. Yang nggak boleh apa Ustaz? Menolak kenyataan. Yang nggak boleh apa Ustaz? Menuduh Allah seolah-olah Allah itu jahat kepada kita. Tapi kalau berdoa, ya Allah sembuhkan sakit saya, padahal sakit itu datang membawa banyak kemudahan dari sisi yang lain. Boleh nggak minta sembuh? Boleh. Yang nggak boleh, ya Allah apa maumu? Kenapa saya? Apa yang kurang dari saya segala macam? Itu yang akan membawa rezeki itu tercabut bersama dengan kesusahan sekaligus. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah sembuhkan saya rindu dengan ketetapan-Mu, tetapi saya juga menginginkan rahmat-Mu. Saya rindu dengan ketetapan-Mu, tapi saya juga berharap rahmat-Mu. Sembuhkan saya ya Allah. Kalau saya sembuh, insya Allah saya lebih mudah untuk beribadah, lebih mudah mencari ilmu. Saya tidak pernah mengingkari ketetapan-Mu. Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Adil. Puji Allah, nanti Allah akan mencabut masalah kita dan membiarkan kemudahan tetap bersama dengan kita. Amin. Jadi tujuan belajar iman kepada takdir yang poin kedua bukan sekedar menerima kesusahan, pirang bulan yuk, tapi jangan mengkomplain berapa bulan sebuah kesusahan. Kenapa? Tidak ada yang buruk dari takdir, semuanya baik. Semua yang Allah tentukan dalam kehidupan kita itu baik. Selalu ada hikmahnya. Hanya terkadang kita tidak memahami. Seringkali kita salah paham sama Allah, akhirnya kita menolak kenyataan sebuah takdir. Saya kasih contoh. ngawur orang. Tahun 2015 saya pernah
dapat rezeki 15 Oh, juta. sama menang berisik. Dalam sebuah proyek saya dapat uang 15 juta cash. Dan waktu itu udah setahun saya tuh nggak punya uang sebanyak itu, paling 2 juta sebulan, 3 juta paling banyak, dan setiap akhir bulan habis. Ketika saya dapat uang 15 juta, itu buat saya tuh senang banget, happy banget. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, akhirnya saya punya uang lebih sebesar 15 juta. Baru seminggu saya pegang uang 15 juta, qadarullah saya kena DBD dan harus dirawat di rumah sakit. Merasa punya uang 15 juta, akhirnya saya di rumah sakit memilih dirawat di satu kamar sendiri. Kenapa? Biar istri saya bisa nungguin saya, bisa santai, bisa juga istirahat. Takutnya kalau rame-rame dengan pasien lain, istri saya nggak punya tempat istirahat, nanti saya sembuh dia yang sakit. Akhirnya saya memilih kamar sendiri. Ada kulkasnya, ada TV-nya, ada sofa bednya, dokter spesialis. Karena saya punya uang 15 juta. Alhamdulillah saya dirawat dengan baik. Beberapa hari kemudian saya sembuh, kata dokter udah boleh pulang. Ketika saya membayar biaya rumah sakit, ternyata angkanya persis 15 juta. Sampai di rumah saya nggak ngulang. Ya Allah, kok baik banget. Kenapa saya bilang gitu? Ya Allah, kok baik banget. Kenapa? Karena Allah tahu minggu depan saya akan sakit, butuh uang 15 juta untuk berobat, maka minggu lalu Allah berkali saya 15 juta persis untuk berobat minggu depan. Itu orang yang beriman kepada takdir. Tapi orang yang gak paham maunya Allah, yang salah paham, dia akan mengatakan, ya Allah, tega sekali engkau. Kenapa engkau membiarkan saya seperti ini? Baru seminggu engkau beri saya rezeki, sekarang engkau ambil lagi dengan sakit. Apa maumu ya Allah? Itu orang yang gak paham dengan Allah. Padahal Allah lagi nolongin kita, malah kita tuduh orang jahat. Gimana cara Allah nolongin kita? Allah kasih kita bekal 15 juta untuk berobat minggu depan. Karena Allah tahu dalam takdir yang sudah ditulis 50.000 tahun yang lalu, kita akan sakit DBD dan butuh uang 15 juta. Dibiayain sama Allah. Cuman kita kan gak bisa dengar Allah ngomong pas ngasih 15 juta. Nih ya 15 juta bukan buat beli motor ya. Ini 15 juta bukan buat jalan-jalan ya. Ini 15 juta bukan buat judi online ya. Ini 15 juta bukan buat beli skincare ya. Ini 15 juta buat berobat minggu depan. Kita akan bilang apa? Terima kasih ya Allah. Tahu saya akan butuh uang, sekarang dibekali. Itulah kehendak Allah. Makanya kalau kita misalnya dapat nikmat, tiba-tiba dapat musibah, jangan bilang Allah nggak rela melihat saya nyaman sebentar aja. Allah kayaknya nggak rela melihat saya happy sebentar aja. Apa sih maunya Allah? Baru dikasih nikmat udah diambil lagi. Itu salah paham karena nggak mengimani takdir. Analoginya kayak gitu teman-teman. Allah nggak ngasih kita suatu nikmat kecuali nikmat itu adalah untuk kita kuat menghadapi suatu masalah. Dan Allah tidak memberikan kita satu masalah kecuali bersama masalah itu ada kemudahan. Selalu kayak gitu polanya. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kemudian apalagi misalnya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Selalu kayak gitu. Jadi terimalah takdir dengan keyakinan semua takdir itu baik. Saya ngerti atau saya nggak ngerti, saya suka atau saya nggak suka. Ada lagi kejadian teman saya yang cerita ke saya. Dia orang Padang yang paling disumpahin di kampungnya karena bandel. Suruh dipangan. Jadi sama gurunya, sama tetangganya disumpahin, kamu tuh gak akan sukses, kamu gak akan sukses, kamu gak akan sukses. Tapi ibunya selalu mendoakan dia. Sampai ketika dia udah lulus SMA, dia mendaftar di akademi kepolisian karena anaknya suka berantem, badannya bagus, tinggi. Ya udahlah, coba melamar jadi polisi. Pas dia mendaftar di akademi kepolisian, lulus nih 50 orang. Ikutlah dia dalam pendidikan akademi kepolisian di Barat. Pas tes yang kedua, udah 2 bulan, 3 bulan dia ikut pendidikan. Tes yang berikutnya, dia satu-satunya yang gagal, yang lain semuanya lulus. Sehingga di situ dia terpukul, dia malu untuk pulang ke kampungnya. Akhirnya karena malu, dia nggak pulang ke kampungnya, dia merantau ke Bandung. Di Bandung dia merintis usaha, belum berhasil, gagal. Akhirnya dia pindah ke Jakarta.
Di Jakarta dia jadi ajudan seorang bos, kemudian jadi supir, kemudian mulai belajar berdagang di Tanah Abang sampai dia punya sekian belas toko di Tanah Abang sebelum ditutup sama TikTok. Punya sekian belas toko di Tanah Abang dan punya pabrik. Sehingga tiba-tiba dia menjadi orang yang kaya raya, sukses, dan dia menjadi orang yang pertama di kampung itu yang haji. Bahkan guru ngajinya pun belum haji. Tapi dahsyatnya dia mengumrohkan guru ngajinya yang nyumpahin dia waktu kecil. Lalu apa yang terjadi kemudian? Ketika dia udah sukses, dia mencari teman-temannya yang satu barak dulu, yang sama-sama di akademi kepolisian. Dia cari tahu, ada yang jadi kapolsek, ada yang tugas di mana, dia cari tahu. Yang dia bisa akses akhirnya dia temui. Dia tanya, kamu di mana sekarang? Kamu di mana sekarang? Namanya reuni ya. Terus teman-teman yang satu barak kita 50 orang di mana sekarang? Kamu nggak tahu berita mereka. Kenapa? Sebagian besar mereka telah meninggal dalam musibah tsunami di Aceh. Kok bisa? Karena mereka lagi tugas di Aceh, tinggal di barak Brimob, dan barak Brimob itu habis ketika tsunami di Aceh. Jadi sebagian besar teman kita itu sudah meninggal dalam tsunami. Baru dia sadar Allah itu sebaik-baik berencana. Mungkin dulu dia ngerasa kecewa ketika nggak lulus dalam akademi kepolisian, tetapi Allah punya rencana yang lebih baik untuk dia. Walaupun yang lulus juga baik, tetapi setiap orang punya cara-cara yang berbeda. Akhirnya dia jadi pengusaha, bisa haji, mengumrahkan keluarga dan guru ngajinya, bahkan sekarang rutin bersedekah. Itulah hikmah bahwa takdir selalu baik kalau kita beriman. Jadi kita nggak gampang untuk kecewa, marah, khawatir, takut, al-hamma wal hazan. Kenapa? Karena kita beriman dengan takdir. Yang ketiga, apa arti beriman kepada takdir? Arti beriman kepada takdir itu, teman-teman, belajar menyerahkan hidup kita biar diurus oleh Allah. Belajar menyerahkan hidup kita biar diurus oleh Allah. Itu arti beriman kepada takdir. Jangan terlalu kegeeran dan pede ngerasa bisa mengurus hidup sendiri. Allah lebih baik dalam mengurus hidup kita. Allah lebih baik dalam mengurus anak-anak kita. Allah lebih baik dalam mengurus keluarga kita. Sehingga ketika kita jauh dari anak, kita akan serahkan, ya Allah, aku serahkan anakku kepadamu. Aku nggak mampu mengurus mereka, ya Allah. Engkau lebih baik dalam mengurus mereka daripada aku. Siapa yang diperlakukan kayak gitu? Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir nggak punya ayah, beliau masih balita nggak punya ibu, baru sebentar dirawat kakeknya pula yang wafat. Lalu dititipkan kepada pamannya, tapi paman yang paling miskin. Terus siapa yang merawat Nabi sampai dewasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita beriman pada takdir, artinya kita belajar untuk menyerahkan hidup kita biar diurus oleh Allah. Karena Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Serahin sama Allah. Ya Allah, aku serahkan kepadamu. Coba teman-teman buka surat Al-Kahfi ayat 82. Kalau yang punya mushaf digital, coba cek nanti atau dicatat dulu, baca di rumah. Surat Al-Kahfi ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ammal jidaru fakana lighulamayn yatimayn fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Cerita apa di dalam ayat ini? Jadi ceritanya ada seorang ayah yang punya anak kecil-kecil dan dia sedang sakit keras ayahnya ini. Dia tinggal di sebuah negeri yang penduduknya itu individualis, yang penduduknya itu nggak peduli dengan tetangga.
yang penduduknya itu pelit, kikir, sombong, sehingga dia khawatir dengan nasib anak-anaknya. Kalau nanti dia meninggal, siapa yang akan merawat anaknya? Siapa yang akan menjaga warisan untuk anak-anaknya? Padahal anaknya masih kecil-kecil. Akhirnya ayah ini ketika sakit keras menitipkan anak-anaknya dan hartanya kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan hartaku, harta waris dan anak-anakku kepadamu. Engkau sebaik-baik yang dititipkan. Akhirnya ayah ini meninggal. Ketika ayahnya meninggal, anak ini kemudian dirawat oleh seorang laki-laki miskin yang ada di pinggir kota. Yang ada di pinggir kota tersebut, negeri tersebut. Karena anak ini masih kecil-kecil, harta warisan mereka belum bisa diberikan kepada mereka. Maka kemudian ketika itu Allah merobohkan rumah mereka. Karena di dalam rumah itu ada harta warisan. Cara Allah menjaga harta warisan, rumahnya dirobohkan sehingga tidak ada yang datang ke rumah itu. Ketika anak-anak ini sudah mulai remaja, udah bisa diwariskan, akhirnya Allah datangkan 2 orang nabi jauh-jauh untuk membangun rumah tersebut. Siapa 2 nabi itu? Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jauh-jauh didatangkan, tujuannya untuk membangun kembali rumah yang roboh tadi. Lalu dipanggillah anak kecil itu untuk mengambil harta yang ada di dalam rumah. Maka hiduplah anak kecil itu yang sudah remaja dengan segala kecukupan dari warisan orang tuanya. Coba perhatikan kisah ini. Kata Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, "Annallaha idza studi'a syai'an hafizah." Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti dijaga sama Allah. Allah kalau dititipin sesuatu pasti dijaga. Lihat bagaimana seriusnya Allah menjaga amanah ketika laki-laki ini menitipkan harta dan anak-anaknya kepada Allah, sehingga Allah jaga hartanya dengan cara rumahnya dirobohkan. Allah jaga anak-anaknya dengan dirawat oleh orang baik dan miskin yang ada di pinggir kota. Lalu ketika mereka sudah cukup usia, Allah datangkan 2 nabi untuk membangun rumah. Kenapa harus 2 nabi? Kan bisa aja tukang di sebelah rumah lagi nganggur tiba-tiba ngebangunin ya. Nganggur udahlah, ngebangun rumah yang udah runtuh daripada jadi tempat pembuangan sampah, daripada jadi rumah hantu angker, udah saya bangun. Kenapa nggak tukang aja? Kenapa nabi? Menunjukkan betapa seriusnya Allah menjaga amanah. Kenapa Musa dan Khidir? Pertama, Musa itu nabi yang qawiyun amin, nabi yang kuat, maka dia sendiri cukup untuk membangun rumah yang hampir roboh. Kenapa Khidir? Karena yang tahu rahasia ini cuma Nabi Khidir sebagai nabi yang tahu rahasia-rahasia gaib. Sehingga dengan Khidir datang, Khidir tahu ada apa di dalam rumah itu, harta warisan. Di mana anak itu dirawat, dicari, didatangkan kepada rumah yang dibangun oleh Musa. Akhirnya mereka mendapatkan kembali hak mereka. Begitulah Allah menjaga amanah. Maka titipkanlah kepada Allah. Kalau kita beriman kepada takdir, artinya pengaturan Allah, ketetapan Allah, Allah sebaik-baik yang mengurus, maka titipkan kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan suamiku, aku di dekatnya aja aku nggak percaya, apalagi jauh ya. Ya Allah, aku titipkan anak-anakku, aku ada di sana aja kadang-kadang mereka sering nggak sholat, apalagi jauh. Ya Allah, aku titipkan orang tuaku. Bagi yang